Pada tatanan birokrasi kepolisian lalu lintas dibangun atas 3 direktorat dan 3 bagian. Direktorat Keamanan dan Keselamatan, Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Registrasi dan Identifikasi, bagian operasional, bagian teknologi informasi dan komunikasi, bagian perencanaan dan administrasi. Pada tingkat markas besar ditangani Korps Lalu Lintas, pada tingkat Polda ditangani Direktorat Lalu Lintas, dan pada tingkat Polres ditangani Satuan Lalu Lintas. Pola pemolisiannya dapat dikategorikan yang berbasis wilayah, berbasis fungsi, dan berbasis dampak masalah. Secara garis besar, model pemolisian terdiri dari beberapa kategori. Pemolisian konvensional untuk penjagaan, pengaturan, patroli, penanganan tempat kejadian perkara, sistem pengamanan kota, operasi kepolisian terpusat maupun mandiri kewilayahan, dengan menempatkan petugas polisi di lapangan sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi. Pemolisian elektronik atau e-policing yang dibangun secara online sebagai backup sistem pemolisian konvensional dengan adanya back office sebagai pusat K3I. Application yang berbasis artificial intelligence, network yang berbasis Internet of Things, sistem tersebut menjadi sentra-sentra sebagai implementasi e-policing pada fungsi lalu lintas, seperti TMC atau Traffic Management Center untuk mendukung Road Safety Management yang menjadi pusat K3I bagi manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen kecepatan, dan manajemen emergency. SSC atau Safety and Security Center untuk mendukung jalan yang berkeselamatan, Safer Road yang berfungsi untuk memetakan secara digital dengan sistem data jalan dan permasalahannya, serta potensi-potensinya untuk mendukung penanganan black spot atau daerah rawan kecelakaan, trouble spot atau daerah rawan kemacetan. Sistem data pelanggaran, sistem data kecelakaan, sistem pemantauan pengawasan dan pengendalian daerah, perkotaan, perlintasan, kawasan, atau perbatasan angkutan, sungai, danau, dan penyeberangan industri, pariwisata, dan lain-lain. Daerah rawan bencana, reaksi cepat atau quick response time, pusat antar moda transportasi angkutan umum, penegakan hukum, dan lain-lain. ERI atau Electronic Registration and Identification untuk mendukung kendaraan yang berkeselamatan atau safer vehicle. ERI dibangun dengan sistem online yang berkaitan dengan sistem big data pengemudi dan kendaraan dengan sistem ENPR, Automatic Number OLED Recognition, untuk mendukung program-program pemerintah misalnya ERP, Electronic Road Pricing, ETC, Electronic Toll Collect, e-parking, e-banking, ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. SDC atau Safety Driving Center untuk mendukung pengguna jalan yang berkeselamatan atau safer people. SDC dikembangkan berkaitan dengan sekolah mengemudi, sistem uji SIM, sistem penerbitan SIM, TAR, Traffic Attitude Record, dan Demerit Point System pada perpanjangan SIM. INTN atau Intelligence Traffic Analysis untuk mendukung pasca kecelakaan lalu lintas atau Post Crash Care. Sistem peta digital yang ada di backup sistem data yang terus di-inputting data, atau sistem recognize bagi terbangunnya big data sehingga ada algoritma yang berupa infografis, info statistik, dan info virtual lainnya yang mampu memprediksi dan ada antisipasi sebagai solusinya. Kelima, sistem virtual diimplementasikan melalui smart management pada ranah birokrasi juga ranah masyarakat dalam sistem-sistem One Gate Service. Adalah cybercops petugas yang mengawaki pada sistem e-policing yang juga menangani cyber security. Forensic policing atau pemolisian secara forensik di era kenormalan baru permasalahan yang berkaitan dengan biologi, nuklir kimia, fisika, bahkan masalah-masalah sosial dapat berpotensi dan penyebab terganggunya sistem lalu lintas yang berdampak pada kecelakaan, kemacetan, kejahatan, dan berbagai pelanggaran serta gangguan lalu lintas lainnya. Kesiapan sistem forensik policing ini tentu dilakukan pada sistem riset atau penanganan secara holistik dengan membentuk Road Safety Research and Development, Traffic Accident Research Center, dan Laboratorium Road Safety. Implementasi Smart Policing dibangun dengan metode ASTA Siap, Siap Piranti Lunak, yang terdiri dari hukum peraturan-peraturannya, serta grand strategi hingga SOP-nya. Siap Back Office sebagai Operation Room dan sebagai pusat K3I. Siap model-model penanganan sesuai konteks dan termasuk sistem pelatihannya. Siap sistem jejaring hingga tingkat komunitas, siap soft power dan smart power. Siap sumber daya yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.
Siap sarana prasarana untuk kesatuan, untuk kelompok unit maupun perorangan dengan infrastruktur dan sistem pendukungnya. Siap anggaran secara budgeter maupun non-budgeter. Membangun kompetisi polisi lalu lintas yang presisi didukung dengan program dan sistem yang terintegrasi. Literasi road safety dengan berbasis pada Vademecum lalu lintas, SOP bagi Polantas, berbagai referensi dan program-program edukasi, training, dan coaching. Road safety coaching, algoritma road safety, sistem audit kecepatan, Indonesia Safety Driving Center, Master Trainer and Trainer, analisa dampak lalu lintas, ISDC, presenter, penegakan hukum lalu lintas, cybercops, pengkaji, dan peneliti bidang lalu lintas. PJR atau Polisi Jalan Raya sebagai petugas-petugas Polantas untuk tugas-tugas khusus. Emergency dan Contingency System, sistem keamanan dan keselamatan lalu lintas termasuk sistem pengamanan kota dan berbagai kawasan. RSPA atau Road Safety Partnership Action sebagai wujud sinergi antara pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan Smart City. Program dan sistem ini dapat dikembangkan lebih detail dan spesifik. Program dan sistem peningkatan kompetensi polisi lalu lintas yang presisi membutuhkan langkah strategis untuk mencapai hasil maksimal. Political will, kepemimpinan yang transformatif, pembentukan tim transformasi, SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang administrasi, operasional, IT, emergency, dan fungsional. Infrastruktur dan sistem-sistem modern yang sesuai dengan era revolusi industri 4.0, bahkan society 5.0. Program-program prioritas unggulan yang memiliki daya ungkit dan efek luas bagi masyarakat, serta terbangunnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Adanya pilot project, sistem monitoring dan evaluasi yang tepat, merancang pola pengembangan untuk jangka pendek, jangka sedang, maupun jangka panjang. Seluruh langkah untuk polisi lalu lintas yang presisi berdasarkan atas supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan, dan akuntabel, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian. Polisi menangani lalu lintas untuk menjaga kehidupan, membangun peradaban, dan demi semakin manusiawinya manusia. Polantas yang presisi mampu memberikan pelayanan prima, cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses.